semuanya, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian berbahagia saat ini? Ya. Oke, kalau kita berbahagia, mari kita bersama-sama menari seperti Daud menari. Oke. Mas Andre. Berdiri semua ya. Sambil joget ya di rumah ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik. Nah, adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kalau Engkau senantiasa memberikan kami kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo Bu Citra. Terima kasih. Halo semua, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Bu Heni. pagi, Bu Selamat Citra, pagi, Om pagi. Andre. Bagaimana kabar hari ini? Oke. Sehat, bahagia, selalu happy. Tadi kita udah nyanyi sama-sama, udah joget-joget sama-sama. Sekarang kita sama-sama duduk tenang. Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ke-30, Bu Citra akan bacakan untuk kita semua ya. Yang udah bisa baca boleh pelan-pelan ikut baca bersama Bu Citra dari rumah. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Hari ini kita sama-sama belajar dengan tema bahagia bersama Tuhan, bahagia bersama Yesus. Jadi keren. sama Yesus itu enggak sedih. Teman-teman di rumah, hari ini kita baca tadi Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Fokus kita ada di 28 sampai dengan 30 yang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, dan seterusnya tadi. Nah, ayat ini merupakan ajakan Yesus untuk
supaya semua orang datang dan belajar kepadanya. Kan marilah datang kepadaku. Bagaimana caranya datang kalau anak sekolah minggu, Bu Heni? Lewat doa. Lewat ibadah sekolah minggu. Iya, Itu adalah wujud kita datang kepada Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari dua orang teman. Dua orang teman itu bersaudara. Nih Om Andre, Bu Heni, ini anak-anak. Ada dua orang yang bersaudara seperti kakak Ivana sama Dedek Mika. Kan kakak beradik. Nah ini adalah Kak Dewa dan Dek Kinkin. Kak Dewa sama Dek Kinkin ini saling menyayangi, saling peduli, suka bermain bersama. Pada suatu hari ternyata Kak Dewa itu sakit. Aduh, kasihan. Sakit apa tadi? Ini sakit apa ini kalau kayak gini? Kayak corona. Kayak corona. Bukan, sakit apa kira-kira Om Andre? Demam. Demam, karena ada termometer ya. Kak Dewa ternyata demam, karena demam harus istirahat. Tidak bisa bermain-main. Karena Kinkin sedih. Aduh, kakakku sakit. Aku main sama siapa ya? Nah, dalam kesedihannya, Kinkin berdoa pada Tuhan. Kinkin bilang, Tuhan Yesus tolong sembuhkan kakakku. Tolong sembuhkan segera supaya kami bisa bermain bersama, supaya Kak Dewa tidak sakit lagi. Berarti Kinkin sayang sekali sama kakaknya ya, Kak? Ya, karena Kinkin sangat menyayangi Kak Dewa. Jadi Kinkin mau berdoa untuk Kak Dewa supaya Kak Dewa tidak sakit lagi. Hari, 3 hari, terus Kinkin selalu mendoakan. Nah, pada suatu hari ibunya mendengar. Ternyata mendengar Kinkin selalu mendoakan Kak Dewa. Lalu ibunya berkata, tenang saja Kinkin, Tuhan pasti mendengar doamu. Kak Dewa akan segera sembuh dengan bantuan doa kita dan juga obat. Jadi ada doa, ada usaha. Jadi Kak Dewa akan sembuh dengan doa kita bersama, dengan juga minum obat yang rutin. Nah, keesokan harinya Kak Dewa sembuh. Hore! Senang semuanya. Senang gak? Senang dong. Karena apa? Karena akhirnya Kinkin bisa bermain lagi bersama Kak Dewa. Kinkin bisa lagi bercendera gurau, bermain bersama, ribut, mungkin berantem kadang-kadang, nggak apa-apa ya. Mandra suka berantem nggak sama saudaranya? Oh suka. Kakak Ivana sama Dedek Mika suka berantem nggak di rumah? Sesekali nggak apa-apa, tapi harus tetap saling sayang, saling mendampingi, menemani dan mendoakan. Sama seperti orang tua kita, Tuhan Yesus juga pasti ingin membuat kita bahagia dengan mengabulkan doa kita, dengan menolong kita, dengan membantu mendampingi kita. Dan kita juga pasti ingin membuat Tuhan Yesus bahagia dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. baca firman Tuhan, rajin Sekolah minggu. Ada lagi, ternyata ada lagi yang Tuhan paling senang. Kita berdoa bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi mendoakan orang lain juga. Seperti halnya Kinkin mau mendoakan Kak Dewa, Bu Citra juga selalu menaikkan nih, ada nama-nama yang selalu ada di hati. Ada siapa aja ya? Ada Pio, Ivana, Ara, Alicia, Atta, Mika, dan Dedek Poni. Ada nama-nama ini yang selalu di hati, yang selalu didoakan. Seperti halnya Kinkin mendoakan Kak Dewa, kita juga mendoakan nih semua. Kakak Ivana di rumah berdoa juga untuk Alicia, berdoa juga untuk Dedek Poni supaya sehat, supaya tumbuh kembangnya baik. Demikian juga Mbak Alicia di rumah berdoa untuk Ara, Atta, supaya juga tetap happy, tetap senang walau masih di rumah saja. Jadi kita tidak egois dengan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, membahagiakan orang lain, membahagiakan Tuhan juga ketika kita membawa mereka dalam doa-doa kita. Nih hatinya di dalam itu ada nama-nama kalian, nama-nama yang senantiasa didoakan oleh Bu Citra, Bu Heni, Om Andre, supaya kalian tetap sehat, supaya Tuhan juga bahagia ketika kita mau mendoakan orang lain. Bagaimana dengan kalian yang di rumah? Sudah siap nggak? Mau nggak berdoa bagi orang lain? Mau.
Mau ya Bu Heni ya, Mau karena dong. mendoakan orang lain tuh nggak ada ruginya. Yang Mau. ada kita senang, kita bahagia. Bahagia. Kalau kita bahagia, hidup kita juga ditambah sehat, Oh iya. ya kan? Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, oke? Nah, habis ini kita nyanyi hati yang gembira adalah obat sambil di rumah, sambil kita juga selalu saling mendoakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita nyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya Bu Heni, biar Ya. lebih semangat ya. oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang,